Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila, pecinta ikan air tawar dan semua jenis ikan. Hari ini kondisi subuh-subuh di tempat kami itu sudah hujan. Jadi saya tidak akan membuat konten tentang ikan ya. Jadi hari ini saya akan sedikit saja berbagi tentang nasihat untuk saya sendiri dan istri saya. Kalau manfaat untuk teman-teman ya alhamdulillah, kalaupun tidak ya namanya terkadang berbeda pendapat. Jadi teman-temanku semua yang saya sayangi, jadi saya ingin berbagi kepada teman-teman bahwa setiap usaha, setiap apa yang kita usahakan ya, ini semuanya perlu diperjuangkan. Ya, semua perlu diperjuangkan, yaitu perjuangan lahir juga perjuangan batin. Perjuangan lahir, misalkan kita sebagai pembudidaya nila tentu akan berusaha sebaiknya untuk merawat nila itu dengan sebaik-baiknya dengan cara memberi pakan yang baik, menyiapkan kolam yang baik, mengkondisikan air dengan sebaik-baiknya dan seterusnya. Namun kita tidak boleh lepas keyakinan bahwa semuanya itu adalah biiznillah, kesuksesan itu adalah biiznillah, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itulah teman-teman, kira-kira agar kita dalam usaha mendapatkan ridho dari Allah, agar kita mendapatkan keberkahan dalam usaha, mendapatkan kesuksesan, tentu kita harus mengimbangi dengan usaha batin. Usaha batin ya tentu dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Taqarruban ilallah. Cara untuk mendekatkan diri kepada Allah ada beberapa cara, di antara yang populer yang saya sering nasihatkan kepada istri saya, itu yang pertama adalah dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah secara langsung, secara horizontal, vertikal. Ya, jadi kita langsung misalkan beribadah kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa, yang sudah ditetapkan oleh agama kita masing-masing ya, khususnya kalau saya itu Islam, Muslim ya, dengan cara sholat, dengan cara mengaji dan seterusnya. Kemudian mendekatkan diri kepada Gusti Allah dengan cara yang tidak langsung atau ghairu mahduh kalau kata orang pintar ngomong. Jadi dengan cara misalkan kita memperbanyak sedekah. Sedekah subuh itu paling bagus, sedekah yang tidak diketahui orang ya, sedekah yang dengan yang sebaik-baiknya. Sedekah subuh ini contoh seperti ini, saya itu punya kaleng ini untuk sedekah subuh, isinya belum banyak recehan. Jadi setiap kali waktu subuh kita itu masukkan duit, kalau ada duit ya kita masukkan. Walaupun belum tersalurkan kepada orang, ini paling tidak kita sudah diniatkan sedekah. Jadi nanti di tulisan ini, maukah didoakan oleh malaikat setiap pagi? Tentu mau, malaikat karena suci ya. Jadi doanya itu dikabul oleh pangeran, dikabul oleh Tuhan. Maka biar didoakan malaikat, kita masukkan sedekah di setiap pagi, khususnya subuh. Cuman masalahnya sampai subuh sudah bangun atau belum. Nanti subuh belum bangun masih meruwel, masih melingkar kayak kodok bangkong ya kawan. Nah, di sini juga ada keterangannya untuk penyemangat. Ada seperti ya, ini hadis ya, keutamaan infak subuh. Tuh. Jadi saya bacakan, tidak satu hari pun di mana pada pagi harinya seseorang hamba ada badannya, melainkan dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara dua malaikat itu berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan yang lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir." Muttafaqun alaih. Ini sudah sahih. Jadi teman-teman seperti itu. Nah, itu sedekah. Jadi biasakan sedekah di pagi hari. Lalu sedekah kepada keluarga. Ya, keluarga itu juga termasuk sedekah, bukan yang termasuk kewajiban nafkah. Nah, kalau istri kewajiban nafkah sudah terpenuhi, diberi lagi itu tambahan namanya sedekah.
Kita sebelum kita banyak berbagi pada teman-teman, berbagi dulu kepada keluarga, kepada orang tua, kepada saudara, kepada adik, kemudian kepada orang-orang yang dekat dengan kita, kepada tetangga, kepada teman, dan semuanya. Jadi seperti itulah teman-teman, bersedekah. Nah, sedekah ini sudah masyhur, sudah populer, akan mencegah daripada bilahi. Ya. Bilahi ini sebuah kecelakaan, kemalangan. Kalau orang Melayu bilang itu kemalangan, itu dengan cara bersedekah. Jadi cara mendekatkan pada Allah yang tidak langsung itu dengan cara bersedekah. Terus banyak-banyak silaturahim. Ya, banyak-banyak silaturahim. Silaturahim itu tidak harus melulu berjumpa, bisa dengan HP, bisa dengan alat-alat canggih sekarang. Ya, misalkan apalah, banyak caranya. Itu harus dijaga silaturahim. Kemudian harus banyak senyum, ramah. Silaturahim saja tidak cukup, tapi harus dibarengi silaturahim dengan keramahan. Silaturahim kalau niatnya cuma ngerasani orang, ngomongin orang, ya nanti jadi sia-sia. Jadi silaturahim diimbangi dengan keramahan, dengan diisi dengan kebaikan-kebaikan. Jadi singkat saja, jadi diantara ini belum semua, ini diantara sebuah usaha untuk mendapatkan kesuksesan. Kesuksesan sa'adah fid dunya, sa'idun fil akhirah. Jadi selamat dunia, selamat akhirat, yaitu dengan cara yaitulah kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi usaha batinnya ada, ya, seperti tadi kita memperbaiki ikhtiar kita, misalkan kolam bocor diperbaiki, makan ikan kurang ya kita tambah yang bagus. Misalkan kolam kotor kita kuras, itu adalah usaha dohirnya, usaha batinnya dengan cara mendekatkan kepada Gusti Allah. Dengan cara apa? Ya dengan cara seperti tadi, yang langsung ada, yang tidak langsung ada. Yang langsung dengan cara kita memperbanyak, kita mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Silahkan dengan cara kalian masing-masing. Yang langsung, misalkan kalau muslim sholat, kalau yang tidak muslim ya dengan caranya. Kemudian yang tidak langsung adalah dengan cara memperbanyak sedekah. Itu sering saya nasihatkan kepada istri saya. Bukan istri saya. Istri kan satu saja. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ini dilaksanakan, mudah-mudahan ya. Walaupun sekurang-kurangnya usaha kita tetap belum sukses, belum berhasil, sekurang-kurangnya kita akan mendapatkan ridho, akan mendapatkan keberkahan dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kira-kira seperti itulah. Jadi teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau tidak manfaat ya tidak usah ditonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih ya. Teman-teman juga kemarin ada yang tanya istri saya katanya. Nanti suatu ketika saya akan duduk bareng sama istri saya, akan ngobrol sama teman-teman seperti apa sih istri saya. Menurut saya itu paling cantik, minimal paling cantik serumah. Minimal paling cantik serumah. Tapi ya cantik kan relatif lah ya, cantik itu relatif. Mungkin menurut saya cantik, menurut teman-teman lebih cantik, ya mungkin juga. Jadi seperti itulah kira-kira. Makanya sementara ini dia kan masih malu. Jadi nanti akan kita duduk bareng ngobrol. Yang pengen tahu banyak tentang saya umpamanya, atau tentang kehidupan keluarga saya, ya tidak apa-apa, nanti ditanyakan di kolom jembatan, di kolom komentar gitu ya teman-teman. Jadi ini saja, silahkan teman-teman meresapi, memahami, komentar, pedas pun tidak masalah. Kalau ada yang keliru juga, saya juga senang untuk dibenarkan. Kalau ada yang sudah benar, saya juga tidak suka dipuji. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pemicu kita akan sukses. Sukses tidak hanya saya, sukses tidak hanya sampean, tapi sukses untuk semuanya, agar kehidupan berbangsa dan bernegara aman, tentram, tidak ada curi-mencuri, tidak ada bunuh-membunuh, tidak ada copet-mencopet. Karena kebanyakan kriminalitas itu disebabkan oleh perut yang kosong,
dan hati yang kosong dan pikiran yang tulul amal terlalu panjang angan-angan. Terima kasih. Salam berbagi cerita, berbagi kebahagiaan, berbagi rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut saya ini teman-teman. 1, 2, 3.